Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Sahabat Tombati TV dimanapun berada, saya akan menjelaskan tentang cuci hidung. Cuci hidung. Kenapa saya melakukan cuci hidung? Karena waktu itu saya tidak bisa membau. 3 hari pas tidak bisa membau itu saya sudah bingung, pusing, wah jangan-jangan ini bagaimana, wah. Ya, saya tetap melakukan pemeriksaan ke dokter, tidak boleh kemana-mana, suruh isolasi mandiri, tapi saya tidak di swab karena habis itu saya barusan swab juga 3 minggu yang lalunya itu saya swab dan hasilnya negatif karena belum ada rasa-rasa bagaimana meskipun ada flu. Saya pernah flu, di swab itu pas flu saya, tapi alhamdulillah saya negatif. Habis itu 3 minggu kemudian, 4 minggu kemudian saya tidak bisa membau. Itu mungkin tidak ada hubungannya dengan itu karena saya flu lagi, pernah sempat pusing. Nah, flu-nya itu saya sampai tidak bisa membau. Saya khawatir jangan-jangan ini ciri-ciri ini. Saya isolasi mandiri, saya nggak berani kemana-mana, saya nggak berani dekat sama anak istri. Saya tetap pakai masker, saya tidur sendiri, dan saya bingung selama 3 hari itu. Saya stres, kehilangan indera penciuman tuh saya bingung. Apalagi anxiety psikosomatis kan. Orang seperti kita yang pernah mengalami itu kan, saya jangan-jangan nanti kambuh saya anxiety-nya, psikosomatisnya. Tapi saya selalu tenang. Saya juga melakukan ruqyah, saya melakukan relaksasi untuk menenangkan diri, dan akhirnya saya mendapat ilmu cuci hidung ini. Nah, saya melakukan cuci hidung seperti yang akan saya lakukan nanti. Itu saya menggunakan air NaCl atau cairan infus. Cairan infus kalian bisa beli di apotek, dan kalau tidak, kalian bisa membuat sendiri dengan menggunakan air mineral yang kita rebus, kita tambah garam sedikit, agak asin sedikit, jangan terlalu asin karena nanti kalau asin untuk mencuci hidung agak perih di sini, jangan terlalu asin. Nah, itu kita gunakan untuk mencuci hidung, dan menggunakan garamnya garam grosok, karena garam grosok itu tidak ada yodiumnya, jadi bisa untuk melepaskan ininya. Menurut orang-orang pintar itu seperti itu, menurut dokter-dokter itu seperti itu, bisa untuk melepaskan lendir-lendir yang ada di belakang sini. Nah, itu caranya seperti apa, silahkan lihat video berikut ini. Nah, teman-teman, ini saya melakukan cuci hidung seperti ini. Saya menggunakan alat suntik seperti ini. Saya belinya di apotek, kalian bisa beli di apotek. Dan kalian bisa menggunakan cairan NaCl atau cairan infus untuk membersihkan hidung, karena cairan NaCl itu bisa melepaskan lendir-lendir yang berada di dalam hidung kalian, insya Allah. Nah, seperti ini nih, lendirnya keluar. Ini saya tadain pakai ember, teman-teman. Dan juga kalian bisa menyiapkan tisunya. Nah, tisu disiapkan untuk membersihkan dan tetap steril. Nanti habis ini kita tetap cuci tangan, kita tetap membersihkan. Dan cairan NaCl ini bisa digunakan juga untuk berkumur-kumur pagi, siang, sore, untuk membersihkan dalam mulut. Nah, kalian cuci hidung itu dari lubang kanan, airnya keluar ke lubang kiri. Nah, seperti itu. Bahkan sampai keluar di dalam mulut, bisa masuk ke dalam mulut juga. Nah, tapi hati-hati, tidak apa-apa. Kalian bisa bernapas lewat mulut kalian. Hati-hati, jangan sampai keselak. Terus dari hidung kanan ke lubang hidung kiri keluarnya. Terus dari hidung kiri sebaliknya, keluarnya di lubang hidung kanan kayak gini, bolak-balik. Saya melakukannya itu 3 kali. Cairan NaCl ini bisa kalian buat sendiri menggunakan air mineral yang direbus ditambah garam sedikit, tapi jangan terlalu asin, nanti mengakibatkan perih di hidung. Tunggu sampai agak dingin dan bisa digunakan. Itu bikin cairan NaCl sendiri. Dan selain itu saya juga menguap menggunakan serai, menggunakan suruh, menggunakan daun
habatus saudah di depan rumah ada, dan saya juga memancing dengan daun jeruk dan juga daun serai, daun yang berbau seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Sekitar 10 hari dari mulai saya tidak bisa membau, akhirnya alhamdulillah saya bisa membau lagi. Itu yang saya lakukan di saat saya tidak bisa membau waktu itu. Bisa melaksanakan cuci hidung sehari sekali atau 2 kali, pagi sore, insya Allah itu akan membuat kita bersih, terhindar dari bakteri, dari virus, insya Allah ya. Adalah salah satu cara untuk menghilangkan lendir-lendir yang ada di belakang atau di sinus di belakang hidung. Untuk membersihkan hidung, mencuci hidung seperti yang saya praktekkan tadi, itu saya tahu ilmu itu karena saya dulu pernah mengalami gangguan penciuman. Jadi saya nggak bisa membau. Nah, waktu itu saya nggak bisa membau, dan setiap hari saya pancing dengan mencium atau membau daun jeruk, serai, terus jahe, terus ada di depan rumah itu ada daun habatus saudah. Saya untuk mencoba ini, dan saya uap pakai daun sirih, saya uap pakai brambang, saya uap pakai bawang, seperti itu. Dan setiap hari selama 5 hari itu saya mencuci hidung. Jadi sekitar 7-8 hari saya tidak bisa membau waktu itu. Jadi 3 hari saya bingung, saya khawatir kalau saya corona dan sebagainya. Saya tidak periksa. Padahal waktu itu saya habis swab beberapa minggu kemudian saya nggak bisa membau itu. Dan akhirnya saya melakukan cuci hidung itu setelah 3 hari saya bingung saya harus ngapain. Saya cari-cari solusinya, salah satunya adalah cuci hidung, membersihkan belakang hidung sini, antara kerongkongan ini kita bersihkan seperti tadi yang saya lakukan. Dan saya lakukan selama 5 hari, setiap hari pagi dan sore. Saya selama akhirnya sampai 8 hari, sekitar 7 atau 8 hari saya baru bisa membau sedikit demi sedikit. Ya alhamdulillah, rasanya tadi udah bingung, pusing. Nggak usah pusing teman-teman, nggak usah stres. Orang yang ada gangguan flu itu memang biasanya tidak bisa membau seperti itu, dan salah satu ciri corona juga seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita tidak terkena virus corona, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya seperti itu, kalian bisa mempraktikkan di rumah dengan cara menggunakan air atau air infus atau air NaCl, atau kalian bisa membuat sendiri dengan air mineral dicampur dengan garam sedikit, jangan terlalu asin. Kalau asin nanti membuat kita perih juga di sini. Jangan terlalu asin, ya suam-suam gitu ya. Kita godok, kita rebus sampai mendidih, habis itu kita diamkan agak hangat. Nah udah, itu digunakan untuk cuci hidung. Itu adalah cairan NaCl, itu yang kita gunakan untuk membersihkan hidung seperti tadi. Dan hati-hati, kalian bisa sambil bernapas seperti ini, sambil bernapas tapi lewat mulut, hati-hati. Nah, ya awal mulanya agak bagaimana gitu, tapi setelah biasa, oh ternyata enak juga ya. Lendir-lendir keluar, kita masukkan dari sini, lendir-lendir keluar. Karena dengan cairan NaCl itu akan melepaskan lendir-lendir yang ada di dalam sini, itu keluar NaCl. Garamnya garam grosok, jangan garam beriodium. Kalau garam beriodium tidak bisa melepaskan lendir-lendir yang ada di belakang sini. Jadi harus garam grosok yang tidak beriodium. Kita masukkan kayak tadi. Setelah itu kita kembali kayak gitu, sekitar 3 kali atau 4 kali, 5 kali boleh. Set, masuk, gantian, set, masuk lagi selama 3 kali kayak gitu. Selamat mencoba dan selalu sehat, kuat, tenang, nyaman, bahagia. Jangan bingung, jangan stres. Kita tetap cari solusi. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan, kekuatan kepada kita semua. Semua adalah ikhtiar, kesembuhan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.